Wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Baiklah anakku semua, mudah-mudahan kalian masih tetap sehat walafiat. Tidak henti-hentinya saya ingatkan terus bahwa di masa pandemi ini jaga kesehatanmu, dan kalau memang tidak terlalu mendesak jangan tinggalkan rumah. Kalaupun mau keluar harus gunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Baik, pada pertemuan kali ini kita memasuki pada pertemuan yang keempat, yaitu menentukan limit fungsi trigonometri di suatu titik tertentu dengan menggunakan rumus dan dengan menggunakan penyederhanaan fungsi trigonometrinya. Baik, masih KD-nya tetap, yaitu KD 31, menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Adapun indikatornya yaitu menentukan limit fungsi trigonometri di titik tertentu dengan menggunakan rumus. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian dapat menentukan dan menyelesaikan limit fungsi trigonometri di titik tertentu dengan menggunakan rumus dan dengan penyederhanaan fungsi trigonometrinya yang lebih kompleks. Oke, kita lanjut slide berikutnya, yaitu pendalaman materi tentang limit fungsi trigonometri di titik tertentu dengan menggunakan rumus. Adapun rumus-rumus yang akan digunakan yaitu adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 10 rumus ya. Rumus-rumus ini atau identitas-identitas trigonometri ini kita telah dapatkan pada waktu Anda di kelas 10 maupun di kelas 11. Nah, sekarang rumus-rumus ini kita akan gunakan dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri di titik tertentu dengan menggunakan rumus. Oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, limit X mendekati 1, fungsinya yaitu sin X kurang 1 dikali 1 dikurang cos 6X kurang 6, sedangkan penyebutnya yaitu X kuadrat kurang 2X tambah 1 dikali dengan tangen 5X kurang 5. Kalau kita lihat soal ini sangat rumit sekali. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang harus kita lakukan, yang pertama kita mengeluarkan 6 ini ya, ini kan 6x kurang 6, kita keluarkan 6 nya, maka akan diperoleh cos 6 dikali x kurang 1. Kemudian untuk penyebut, nah ini dia, tangen 5x kurang 5, kita keluarkan 5 nya, maka akan diperoleh tangen 5 dikali x kurang 1. Sedangkan x kuadrat kurang 2x tambah 1 jika difaktorkan akan menjadi x kurang 1 dikali x kurang 1. Saya kira jelas. Tahapan berikutnya kita memisalkan, yaitu X kurang 1 kita misalkan sama dengan Y. Nah, untuk X mendekati 1, maka jika dikurangi 1 hasilnya Y yaitu akan mendekati 0. Sehingga dengan demikian limit X mendekati 1 sudah bisa kita ganti dengan limit Y mendekati 0. Selanjutnya semua unsur X kurang 1 kita ganti dengan Y, maka akan kita dapatkan, nah ini dia, limit Y mendekati 0 sinus Y karena X kurang 1-nya tadi Y dikali 1 dikurang cos, nah di sini ya X kurang 1, X kurang 1-nya adalah Y, berarti cos 6Y. Demikian juga untuk tangennya, maka akan diperoleh tangen 5Y karena X kurang 1 tidak lain adalah Y. Selanjutnya, nah ini ya, 1 dikurang cos 6Y, jika Anda menjumpai limit fungsi trigonometri dan muncul 1 dikurang cos 6Y, maka hendaknya dirubah ke dalam sin, yaitu menjadi 2 sin kuadrat 3Y. Ya, 3-nya ini diperoleh dari 1/2 dari 6 ini. Jadi andai kata di sini 1 dikurang cos 2Y, maka akan menjadi 2 sin kuadrat 2/2 atau 1Y. Saya kira jelas ya, setengahnya. Oke. Selanjutnya kita akan mengelompokkan, yaitu limit Y mendekati 0 sin Y per Y ya, jadi dikelompokkan. Kemudian ini kan kuadrat, 2 sin kuadrat 3Y itu dirubah menjadi 2 sin 3Y ya, ini ya, dikali sin 3Y, jadi dipisah. Kemudian yang satunya dibagi dengan Y, nah ini dia, jadi 2 sin 3Y dibagi Y, kemudian sin 3Y yang lagi kita bagi dengan tangen 5Y. Oke ya. Nah, ini sudah menuju ke rumus pada pertemuan yang ketiga, yaitu nilainya 1. Berikut. Nah,
Nah ini dia. Ini tadi sudah dikatakan 1. Tadi Anda menjumpai duanya keluar ya. Limit Y mendekati 0 sin 3Y per Y. Agar supaya dia menuju ke rumus, maka penyebut daripada Y kali 3. Supaya nilainya tidak berubah, maka koefisien daripada sin juga dikali 3. Saya kira jelas ya, yang berwarna kuning ini. Kemudian tadi di slide sebelumnya, yaitu sin 3Y per tangan 5Y. Maka masing-masing dibagi dengan Y. Kemudian masing-masing juga dilimit. Supaya sebentar bisa kita gunakan rumusnya. Oke ya, kita lihat di sini. Kalau di sini menuju ke rumus, maka penyebut Y ini kita kali 3. Lalu koefisien daripada sin ini juga kita kali 3. Untuk tangan 5Y-nya, maka penyebut daripada Y ini kita kali 5. Dan koefisien daripada tangannya kita juga kali 5. Oke, kita lihat berikutnya. Nah ini dia. Jadi ini nilainya 1, ini adalah 2. Nah ini tadi limitnya. Limit Y mendekati 0 sin 3Y per 3Y nilainya 1. Kemudian kita kali 3. Berarti ini ya. Jadi 2 kali 3. Nah, kemudian ini tadi saya katakan berarti di sini kali 3. Supaya nilainya tidak berubah, maka koefisien daripada sin juga kali 3. Untuk penyebutnya tangan, nah ini dikali 5, maka koefisien daripada tangan kita kali 5. Nah, selanjutnya ini 1 kali 2 kali 3 itu hasilnya 6. Nah jelas ya. Kemudian ini hasilnya adalah 3 kali 1 berarti 3. Kemudian untuk penyebut 5 dikali 1 berarti hasilnya 5. Maka ini hasil keseluruhan yang ini itu 3 per 5. Dengan demikian maka hasil limit dari di atas tadi itu adalah 5 kali 3 per 5, yaitu 18 per 5. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu soal yang kedua. Nah ini soal yang kedua, yaitu limit X mendekati 0, X kali sin X ditambah tangan kuadrat X dibagi 1 dikurang cos 2X. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, di sini tadi saya katakan pada contoh pada soal nomor 1 muncul tadi 1 dikurang cos 6X ya. Nah, sekarang di sini muncul 1 cos kurang 2X. Berarti jika kita rubah ke dalam sin, itu akan menjadi ini dia. 2 sin kuadrat 2 per 2X atau 2 sin kuadrat 1X, namun tidak usah ditulis kalau angka 1. Sehingga soal ini akan menjadi, kita lihat, nah ini dia. Kemudian dikelompokkan ya, X kali sin X dibagi 2 sin kuadrat X berarti ini. Kemudian ditambah tangan kuadrat X dibagi dengan 2 sin kuadrat X. Saya kira jelas. Lanjutannya ini sin X dengan sin kuadrat X, jadi kuadratnya ini bisa dicoret. Maka yang di sini pembilangnya tinggallah X per 2 sin X. Oke ya. Nah ini dia. Sedangkan tangan kuadrat X itu kita rubah menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X, lalu dibagi dengan sin kuadrat X. Jadi sin kuadratnya ini bisa dicoret. Ya bisa dicoret. Maka akan didapat, nah itu ya dicoret ya. Ya, akan didapat 1/2. Nah, ya ini banyak keluar menjadi 1/2 ya. Lalu limit X mendekati 0 X per sin X. Ini juga per 2-nya ini keluar menjadi 1/2. Nah ini tadi sudah dicoret sin kuadrat X-nya, dengan ini akan diperoleh 1 cos kuadrat X. Selanjutnya ini nilainya 1 kan. Ini nilainya 1 berarti 1/2 kali 1. Kemudian yang ini kita gunakan limit substitusi dengan mengganti X 0. Jadi 1/2 dikali 1 cos kuadrat 0. Saya kira jelas ya. Cos 0 tidak lain adalah 1. Maka akan diperoleh, jadi 1/2 kali 1 hasilnya 1/2. Kemudian ditambah ini 1/2 ya, tetap 1/2. Cos 0 itu 1, karena berpangkat 2 menjadi 1 berpangkat 2. Jadi 1 dibagi 1 berpangkat 2 itu nilainya 1 dikali setengah, maka tetap setengah ini. Sehingga hasilnya adalah setengah tambah setengah, maka jawabannya adalah 1. Itulah penyelesaian soal nomor 2. Jadi jawabannya adalah 1. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu soal yang ketiga. Soal yang ketiga, limit X mendekati 0, cos X dikurang cos 3X, lalu dibagi dengan X kali tangan X. Nah, jika kalian menjumpai limit, yaitu yang merupakan pengurangan atau penjumlahan kosinus maupun sinus, hendaknya dirubah ke dalam bentuk perkalian. Nah ini sudah dipelajari di kelas 11. Kita lihat rumus yang kita gunakan.
yaitu ini di kelas 11 ya. Cos X dikurang cos Y itu sama dengan min 2 sin setengah X tambah Y sin setengah X kurang Y. Dalam hal ini sebagai Y-nya tentu 3X. Jadi tinggal kita ganti Y-nya ini dengan 3X. Maka akan diperoleh min 2 sin setengah X tambah 3X, karena Y-nya 3X ya. Kemudian sin setengah X kurang 3X. Ini ya, X tambah 3X tentunya 4X. Kita lihat ya. Nah ini dia, X dikurang 3X tentu jawabannya min 2X. Kemudian tinggal ini disederhanakan dengan yang ini, akan diperoleh setengah dari 4X itu menjadi min 2 sin 2X. Kemudian yang ini sin minus X. Nah ini perlu Anda ketahui, sinus minus X itu sama dengan min sin X. Dengan ini menjadi plus. Nah ini dia, kira jelas. Maka dengan demikian soal nomor 3 ini pembilangnya sudah bisa kita ganti dengan 2 sin 2X dikali sin X. Maka akan kita dapatkan, ya ini dia ya. Nah ini. Lalu berikutnya kita lihat. Oke, jadi 2 sin 2X kita kelompokkan dengan X, jadi dibagi dengan X. Lalu di limit juga lagi, limit X mendekati 0, sin X kita bagi dengan tangan X-nya. Saya kira jelas. Selanjutnya ya, duanya ini bisa kita keluar dari limit. Oke, kita lihat. Nah, kemudian ini kan 1, belum dikatakan bernilai 1. Supaya dia menuju ke rumus, maka penyebut X ini kita kali 2. Ini yang berwarna kuning. Supaya nilainya tidak berubah, maka sin 2X ini kita kali 2, ini yang berwarna kuning juga. Untuk yang ini masing-masing kita bagi dengan X. Berarti limit X mendekati 0 sin X per X. Kemudian penyebutnya tangan juga kita bagi dengan X, akan menjadi limit X mendekati 0. Ini sorry ya, seharusnya di sini ada tangan X. Tangan X per X. Nah, tangan X per X tentu saya kira jawabannya sebentar nilainya 1, karena sudah menuju ke dalam rumus seperti pertemuan sebelumnya. Selanjutnya tinggal 2 ini kalikan dengan 2 ini menjadi 4. Nah ini dia 4. Limit X mendekati 0 sin 2X per 2X itu nilainya 1. Kemudian masing-masing ini ya, limit X mendekati 0 sin X per X nilainya 1. Kemudian limit X mendekati 0 tangan X, jadi harus ada X di sini, per X juga nilainya 1. Maka hasil terakhirnya 4 kali 1 dikali 1 per 1, maka jawabannya adalah 4. Sehingga dengan demikian maka soal limit soal yang ketiga itu nilainya adalah 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu soal nomor 4 ya. Kita lihat model soalnya. Mohon maaf, ini lagi loading lagi ya. Kita lihat ini soal nomor 4, sudah muncul ini. Soal nomor 4 yaitu limit X mendekati min V per 2, X ditambah V per 2 dikali 1 dikurang sin X lalu dibagi tangan 2X. Ini soal TKD Saintek tahun 2017 ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama kita memisalkan X tambah V per 2 itu sama dengan Y. Sama dengan Y, atau dapat dikatakan X sama dengan Y dikurang V per 2. Jadi ini pindah ruas ke kanan. Untuk X-nya mendekati min V per 2, jadi X-nya mendekati min V per 2, maka Y-nya mendekati 0. Sehingga dengan demikian, maka limit X mendekati min V per 2 sudah bisa kita ganti dengan limit Y mendekati 0. Kemudian X tambah V per 2 sudah bisa kita ganti menjadi Y. Nah ini ya. Lalu berikutnya
Ini satu tetap satu dikurang sin X. X-nya kita ganti dengan Y kurang V per 2. Oke, saya kira jelas. Demikian juga tangannya, tangan 2X, di mana X-nya adalah Y kurang V per 2. Saya kira jelas ya. Maksudnya di sini kan ini X-nya Y kurang V per 2. Jadi jika dikali 2 maka Y-nya menjadi 2Y. Kemudian min V per 2-nya jika dikali 2 tinggal min V. Saya kira jelas. Selanjutnya kita lihat penyelesaiannya. Berikut limit Y mendekati 0, Y ini tetap Y. Nah ini dia. Ingat rumus sudut penyiku waktu di kelas 10. Sin Y dikurang min V per 2 itu sama dengan min cos Y. Ya, jangan lupa min cos Y. Tetapi kalau V per 2 dikurang Y itu sama dengan cos Y. Tapi kalau dibalik ke kebalikannya atau lawannya, sin Y dikurang min V per 2 itu sama dengan min cos Y. Saya kira jelas ya, ini min ya tetap ini. Kemudian untuk penyebut tangan 2Y dikurang V. Nah, kalau di kelas 10 itu rumusnya tangan V dikurang 2Y itu sama dengan min tangan 2Y. Karena ini lawannya yaitu 2Y dikurang V, maka tangan 2Y dikurang V menjadi positif tangan 2Y. Yang ada itu di kelas 10 sudut pelurusnya tangan V dikurang 2Y itu akan menjadi min tangan 2Y. Akan tetapi jika lawannya yaitu tangan 2Y dikurang V menjadi positif tangan 2Y. Oke ya. Selanjutnya kita kumpulkan yaitu limit Y mendekati 0, Y per tangan 2Y. Kemudian dikali, nah ini dia. Ini 1 ya dikurang min cos Y. Ini minnya dikali masuk diperoleh 1 ditambah cos Y. Nah, kemudian ini di limit nilainya sudah saya kira jelas ini ya. Tidak perlu lagi di sini kali 2 di bawah kali 2. Boleh juga langsung. Jadi ini nilainya adalah 1/2. Kemudian yang ini limitnya disubstitusi dengan mengganti Y dengan 0. Akan diperoleh 1 ditambah cos 0 ya. Ini 1/2 hasilnya dari sini ya. Tidak perlu lagi diuraikan kayak yang di slide sebelumnya, yaitu Y ini dikali 2, yang di bawah juga kali 2. Tidak perlu lagi begitu. Oke, kita lihat berikutnya. Ini 1/2. Cos 0 tidak lain nilainya 1. Berarti dengan demikian maka hasilnya 1/2 dikali 1 tambah 1 ini menjadi 2. Setengah daripada 2 tentu jawabannya 1. Maka soal yang di atas, soal keempat ini hasilnya adalah 1. Oke, saya kira jelas. Berikut yaitu soal latihan ya. Soal latihan ini atau latihan soal, di sini ada 4 soal ya. Ini ada petunjuknya. Silakan kalian kerjakan. Jika kalian masih belum paham, silakan kalian buka contoh soal yang ada pada slide sebelumnya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.